Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Bayangkan sebuah wilayah luas di ujung timur Indonesia kaya akan emas, minyak, dan kekayaan lautnya. Namun selama puluhan tahun dikuasai oleh Belanda, bahkan setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1961 hingga 1962 menjadi saksi ketegangan yang hampir memicu perang besar di Asia Tenggara. Operasi militer, diplomasi, dan perang urat saraf berpadu dalam sebuah misi bersejarah, pembebasan Irian Barat. Ini adalah kisah tentang keberanian, strategi, dan tekad bangsa Indonesia merebut kembali tanah airnya, meskipun harus berhadapan dengan kekuatan militer Belanda yang jauh lebih modern. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, seharusnya seluruh wilayah bekas Hindia Belanda termasuk Papua Barat atau yang saat itu dikenal sebagai Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Namun Belanda punya cara lain. Mereka menganggap Irian Barat berbeda dari wilayah lain secara etnis dan budaya. Lebih dari itu, Irian Barat memiliki sumber daya alam melimpah, alasan strategis dan ekonomis bagi Belanda untuk tetap bertahan. Perundingan demi perundingan dilakukan, mulai dari konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 hingga diplomasi di PBB. Tetapi Belanda tetap bersikeras mempertahankan wilayah ini. Bagi Indonesia ini bukan sekadar sengketa wilayah, tapi juga soal harga diri bangsa. Presiden Soekarno menegaskan selama Irian Barat belum kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, perjuangan kemerdekaan Indonesia belum selesai. Menuju konfrontasi, memasuki tahun 1960-an, kesabaran Indonesia habis. Presiden Soekarno meluncurkan Tri Komando Rakyat atau disingkat Trikora pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi Trikora tegas: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan. Trikora menjadi sinyal bahwa perjuangan akan beralih ke jalur militer jika diplomasi gagal. Panglima Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto, ditunjuk memimpin operasi militer pembebasan Irian Barat. Operasi ini bukan sekedar serangan frontal, tetapi gabungan strategi infiltrasi, sabotase, dan tekanan psikologis. Pasukan Indonesia mulai menyusup ke wilayah Irian Barat secara rahasia, membentuk basis gerilya, dan memotong jalur komunikasi Belanda. Kapal perang, pesawat tempur, dan pasukan marinir dikerahkan. Bahkan Indonesia mendapat bantuan persenjataan modern dari Uni Soviet, termasuk kapal selam, kapal perang, pesawat pengebom Tu-16 dan MiG-17. Dan pada tahun 1962 ketegangan meningkat. Kontak senjata mulai terjadi terutama di Laut Arafura. Salah satu pertempuran paling terkenal adalah peristiwa KRI Macan Tutul, kapal cepat torpedo milik Indonesia yang diserang pesawat tempur Belanda. Komandan Yos Sudarso gugur dalam pertempuran itu, tetapi seruannya "Kobarkan semangat juang" menjadi legenda militer Indonesia. Bentrok-bentrok ini membuktikan bahwa Indonesia benar-benar siap mengorbankan nyawa demi merebut Irian Barat. Tekanan internasional. Belanda menyadari bahwa konflik ini tidak bisa dimenangkan dengan mudah. Tekanan datang bukan hanya dari medan pertempuran, tetapi juga dari diplomasi internasional. Amerika Serikat yang khawatir Indonesia akan semakin dekat dengan Uni Soviet mulai mendorong Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Perundingan pun difasilitasi oleh Amerika, menghasilkan perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Isinya, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority sebelum akhirnya diserahkan secara penuh kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Kemenangan tanpa invasi besar. Meskipun rencana awal operasi Mandala mempersiapkan invasi penuh, kenyataannya Indonesia berhasil mendapatkan Irian Barat tanpa perang total. Tekanan militer yang masif, dukungan Uni Soviet, dan diplomasi internasional membuat Belanda mundur. Namun perjuangan belum berakhir. Indonesia tetap harus mengadakan penentuan pendapat rakyat (PPRA) pada 1969 yang menetapkan Irian Barat tetap menjadi bagian dari Indonesia. Operasi pembebasan Irian Barat adalah bukti bahwa kekuatan bangsa bukan hanya terletak pada senjata, tetapi juga pada persatuan rakyat, kepemimpinan politik yang visioner, dan strategi diplomasi yang cerdas. Bagi generasi sekarang, kisah ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan dan persatuan tidak datang begitu saja. Semuanya dibayar dengan darah, air mata, dan tekad yang tak tergoyahkan. Itulah kisah dramatis operasi pembebasan
kebebasan Iran Barat, perpaduan antara diplomasi, strategi militer, dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bagaimana menurut kamu? Apakah strategi Indonesia saat itu adalah yang terbaik, atau seharusnya kita melakukan langkah berbeda? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan kalau kamu punya cerita dari keluarga atau kerabat yang ikut terlibat dalam perjuangan ini, bagikan juga di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus mengangkat sejarah Indonesia yang membanggakan ini. Sampai ketemu di konten sejarah menarik lainnya. Salam sejarah.